Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Estina Dewi Amarwati, Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi, IKIP PGRI Pontianak. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dibimbing oleh Bapak Abdillah, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini saya akan mengajar pendidikan agama Islam yang materinya tentang konsep akidah. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang konsep akidah? Belum, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa poin tentang konsep akidah. Adapun poin-poin tentang konsep akidah adalah yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, fungsi akidah. Yang ketiga, prinsip-prinsip akidah. Yang keempat, peran akidah. Yang kelima, contoh akidah. Yang keenam, pengertian iman. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian akidah. Pengertian akidah secara bahasa adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Dan secara istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Yang kedua, fungsi akidah. Fungsi akidah yang pertama adalah akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Yang kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Yang ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos kerja. Yang keempat, membebaskan kita dari ubudiyah atau penghambatan kepada selain Allah. Yang kelima, membentuk pribadi yang seimbang, yaitu selalu taat kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip-prinsip akidah. Yang A, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah. Yang B, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Yang C, iman kepada kitab suci Al-Quran. Iman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang D, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia. Yang E, iman kepada hari akhir.
Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta untuk pertanggungjawaban di kemudian hari. F. Iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Qadar adalah kejadian suatu ciptaan yaitu sesuai dengan penetapan. Yang keempat, peran akidah. Peran akidah yang pertama adalah akidah merupakan misi pertama yang dibawa para Rasulullah. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, akidah yang benar dibenarkan kepada setiap mu'alaf. Yang keempat, berpegang kepada akidah yang benar. Yang kelima, akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia yang fana ini. Yang keenam, akidah yang benar telah mampu menciptakan generasi terbaik untuk sejarah umat manusia. Yang ketujuh, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi segala kebutuhan lainnya. Yang kelima, contoh akidah. Contoh akidah yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Yang keempat, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian iman. Pengertian iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baiklah, Ibu akan mengasih kalian soal. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan ya. Soalnya adalah prinsip-prinsip akidah itu kan ada 5. Jadi Ibu minta tolong sebutkan 2 dari prinsip tersebut. Siapa yang bisa? Ayo cepat angkat tangan ya. Saya, Bu. Baik, silahkan. Ya, di sini yang saya ketahui prinsip-prinsip akidah itu yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah. Yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, yaitu meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sekian, Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab oleh temannya kan? Nah, jadi Ibu kasih pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang seperti Ibu jelaskan tadi. Ayo silakan dijawab. Saya, Bu. Baik, silakan. Iman kepada qada dan qadar adalah qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar adalah kejadian suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan, Bu. Sekian, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, yang pertanyaan yang kedua tadi kan udah dijawab oleh teman kalian. Selanjutnya Ibu kasih pertanyaan yang nomor 3 ya. Sebutkan 5 peran akidah. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan ya. Ayo, siapa yang bisa nih? Saya, Bu. Baik, silakan. Peran akidah itu ada 7. Ibu minta sebutkan 5. Ya. Akidah ada yang pertama, akidah merupakan misi pertama yang dibawa para Rasul Allah. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, akidah yang benar dibenarkan kepada setiap mu'alaf. Nabi bersabda, aku diberi
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya selain Allah dan bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya maaf Bu, keliru Bu. Yang ketiga yaitu akidah yang benar dibenarkan kepada setiap mu'alaf. Nabi bersabda, "Aku perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah." Muttafaq alaih. Yang keempat, berpegang kepada akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah teguh dalam pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu." Quran Surah Al-Fusilat ayat 30. Dan yang kelima, akidah merupakan akhir kewajiban seorang sebelum meninggal dunia yang fana ini. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang akhir ucapannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, niscaya dia akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya. Nah, itulah 5 dari peran akidah tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian dan ibu tadi juga udah menjelaskan. Dan beberapa contoh akidah. Yang bisa menjawab langsung tunjuk tangan. Saya Bu. Silahkan. Contoh akidah. Berapa banyak Bu? Kalau bisa semuanya. Oke Bu. Contoh akidah yang pertama itu beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua itu melakukan rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga itu saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Mau melakukan beberapa kegiatan bersama sesuai ajaran Islam, misalnya melakukan sholat berjamaah. Yang keempat itu tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sabit atau kokoh. Dah Bu. Nah, itu contoh dari akidah Islam. Ada 5 ya yang tadi. Terus pertanyaan selanjutnya yang kelima, sebutkan fungsi akidah. Yang bisa menjawab tunjuk tangan. Saya Bu. Silakan. Fungsi akidah itu ada 8 Bu. Iya betul. Sebutkan. Yang pertama, akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Ya. Yang kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Yang ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos kerja. Yang keempat, membebaskan kita dari ubudiyah atau penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya menghambakan kepada kekuasaan, harta, pimpinan maupun yang lainnya. Yang kelima, membentuk pribadi yang seimbang, yaitu selalu taat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka.
Yang keenam, kita akan merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang rezeki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin, dan seluruh manusia, termasuk takut kepada kematian. Sehingga dia penuh tawakal kepada Allah. Yang ketujuh, akidah memberikan kekuatan kepada jiwa sekokoh gunung. Akidah hanya berharap kepada Allah dari ridho terhadap segala ketentuan Allah. Yang kedelapan, akidah Islamiyah berdasarkan kepada asasukuah atau persaudaraan dan persamaan, tidak membedakan antara miskin dan kaya, antara pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan kulit hitam, dan antara orang Arab dan bukan Arab, kecuali kadar dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa macam fungsi akidah yang harus kita pelajari. Dari jawaban-jawaban kalian tadi, silahkan dibuat rangkuman. Minggu depan silahkan satu persatu dijelaskan ke depan. Baiklah, pertemuan kita Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar di rumah ya. Mungkin dalam Ibu ngajar tadi itu banyak salah kata atau apa. Ibu mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.